Di usia 36 tahun, pria itu merasa hidupnya di ujung jalan. Mencari pekerjaan begitu sulit, kemanapun ia melamar selalu ditolak. Istrinya yang lelah menunggu akhirnya mengajukan perceraian. Jadi kamu meninggalkanku hanya karena aku belum punya pekerjaan, tanyanya putus asa. Bukan hanya itu, aku memang sudah lama ingin berpisah, jawab sang istri dingin. Malam itu ia pulang ke rumah ibunya. Adiknya sibuk merekam video rias wajah untuk kanal kecilnya. Karena tak punya pilihan, ia mencoba melamar lagi di sebuah maskapai penerbangan. Di ruang wawancara, seorang gadis muda berkata lantang, aku ingin mandiri dan bekerja keras. Direktur perempuan yang memimpin wawancara langsung menyukainya dan menerimanya. Sebaliknya, begitu tahu pria itu pernah bekerja di maskapai besar milik saudaranya, ia ditolak. Belakangan barulah ia tahu bahwa direktur itu menyimpan dendam karena warisan keluarga dan bersumpah tidak akan mempekerjakan pria di perusahaannya. Hari-harinya semakin berat, tagihan datang silih berganti. Dalam keputusasaan, ia mabuk sampai kehilangan kendali. Keesokan paginya, sebuah panggilan masuk. Halo Nona, Anda lolos seleksi awal. Ia baru sadar semalam saat mabuk, ia mendaftar ulang memakai identitas adiknya. Kini ia terjebak, nama palsu dan data palsu. Namun demi bertahan hidup, ia melanjutkan kebohongan itu. Dengan bantuan adiknya, ia berdandan seperti perempuan, memakai riasan tebal dan pakaian formal. Di ruang wawancara, ia hampir pingsan saat melihat mantan rekan kerjanya. Ia menunduk dan memperkenalkan diri dengan suara lembut. Saya belum menikah dan ingin fokus berkarir. Direktur langsung menerimanya. Beberapa minggu kemudian, ia kembali mengudara. Tanpa sengaja, ia satu pesawat dengan rekan lamanya yang menatap curiga. Untung saja ada insiden kecil di kabin yang mengalihkan perhatian. Setelah itu, hidupnya perlahan membaik. Ia sempat mengajak anaknya membeli hadiah, tapi ketika anak itu memilih boneka, ia marah. Sang mantan istri berkata tajam, kamu bahkan tak tahu apa yang anakmu suka. Kamu tahu aku pernah operasi, ayahku sakit, ibumu hampir ulang tahun. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia sadar perpisahan mereka bukan karena pekerjaan, tapi karena ia terlalu sibuk mengejar ambisi hingga lupa pada keluarga. Kemudian pria itu bertekad jujur, tapi sebelum sempat mengungkapkan semuanya, penerbangan berikutnya membawa bencana. Salah satu mesin pesawat terbakar di udara. Pria itu menenangkan penumpang dan memimpin pendaratan darurat, menyelamatkan lebih dari 200 orang. Saat sadar di rumah sakit, berita kepahlawanannya menyebar cepat. Pria itu dipuji sebagai pilot penyelamat dan dijadikan ikon perusahaan. Namun kebahagiaannya tak lama. Pria itu menemukan rekaman lama, bukti yang dulu membuatnya difitnah dan kehilangan karir. Ternyata rekaman itu dibuat oleh rekan perempuannya sendiri, orang yang kini paling dekat dengannya. Kau tak pernah berpikir rekaman itu bisa menghancurkan hidup seseorang? Tanyanya pelan. Perempuan itu hanya terdiam. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan berhenti berpura-pura. Di tengah rapat besar, ia berdiri dan berkata, sebenarnya aku laki-laki. Ruangan hening, kamera berkilatan. Ia kehilangan pekerjaannya, tapi tidak menyesal. Bertahun-tahun kemudian, ia hidup sederhana sebagai pilot wisata. Gajinya tidak besar, namun hatinya tenang. Pria itu tidak lagi bersembunyi. Kini, ia hanya ingin terbang dengan jujur menjadi dirinya sendiri.